Assalamualaikum Haji. Alhamdulillah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Al-Mukarramun, orang-orang tua tiang, para tuan guru, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Hadir juga saudara tiang Bapak Narsudin Esos, anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, fraksi P3, sekaligus beliau alhamdulillah sekarang ini kita amanahkan selaku Ketua Pemuda NW Kabupaten Lombok Utara. Alhamdulillah, beliau juga abituren, ya, beliau juga alumni, maka kita amanahkan Pemuda Nahdlatul Ulama Lombok Utara untuk diurus, ya, atau diketuai oleh saudara tiang yaitu Pak Narsudin. Para pengurus daerah maupun pengurus cabang, ya, pengurus ranting yang saya hormati, singkatnya seluruh jamaah hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan dua hal oleh Allah. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesempatan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan bahwa dua hal ini adalah nikmat Allah yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Begitu dia akan dicabut oleh Allah, baru terasa bahwa nikmat ini penting. Jadi umpamanya nikmat sehat, pada saat kita sehat rasanya biasa-biasa saja, tidak ada ikhtiar kita, tidak ada keinginan kita untuk mensyukuri nikmat sehat ini. Begitu kita sakit baru terasa, begitu kita sakit 3-4 hari saja di rumah sakit baru terasa mahalnya sehat itu. Begitu kita terima kwitansi bayar sekian, oh ternyata sehat itu mahal sekali. Dan alhamdulillah kesehatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Nah, kemudian yang kedua yang jarang disyukuri oleh umat manusia atau umat Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah waktu yang Allah berikan kepadanya. Waktu ini hadirin rahimakumullah, kalau dalam bahasa agamanya itu disebut dengan rasul mal, disebut dengan modal pokok. Jadi modal yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibagi rata oleh Allah kepada semua manusia, itu adalah waktu. Jadi selaku taniki waktu kita sehari itu 24 jam. Tidak ada yang seharinya 19 jam, ya, tidak ada. Nah, ini modal pokok yang Allah berikan kepada kita. Nanti siapa yang mampu mengelola modal pokok ini dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka itulah orang yang sesungguhnya yang sukses. Jadi sukses kita di dunia sekarang ini menjadi apa kita, ada yang menjadi dewan, ada yang menjadi apa saja, itu belum tentu sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah apabila nanti di akhirat kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan
ketika di dunia ini salah satu di antaranya adalah waktu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, bahkan Allah bersumpah demi waktu, wal asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi itulah pentingnya waktu ini Bapak sekalian, sehingga kita ini nanti di hadapan Allah masing-masing akan bertanggung jawab terhadap modal yang Allah berikan ini. Ada orang yang dengan waktu yang diberikan oleh Allah ini, dia bisa mengurus banyak hal, ya, mengurus umat, mengurus masyarakat, dia bisa berkhidmat kepada banyak orang. Tetapi ada pula orang yang bahkan dia menerima waktu yang sama 24 jam dengan kita, tetapi mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Oke? Maka ini nanti kita akan pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik Bapak sekalian, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang adanya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur itu yang mewajibkan perempuan untuk menutup auratnya, atau menutup kepalanya dari penglihatan laki-laki yang bukan muhrimnya. Begitu selesai Rasulullah SAW menyampaikan ayat itu, firman Allah itu, maka para sahabat ini bergegas pulang, yang menyampaikan kepada istri masing-masing, ini firman Allah. Sekarang perintah Allah sudah datang, kita harus menutup aurat kita. Maka hadirin rahimakumullah, para sahabiah atau istri para sahabat itu menggunakan apa saja untuk menutup kepalanya. Ada yang menggunakan kordennya, ada yang menggunakan selimutnya, ada yang menggunakan apa saja yang bisa dipakai. Kita ketika ditanya mengapa para sahabiah seperti itu, jawabnya itu adalah, kami tidak ingin suatu saat nanti ketika ditanya tentang waktu oleh Allah, ada satu detik pun waktu ini kami dalam kondisi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okay. Jadi begitu perintah itu datang, langsung dilakukan. Begitu perintah niki datang, langsung dilakukan. Karena alasannya adalah tidak berani nanti di hadapan Allah itu, ya, ditanya, ya, pada tanggal 16 Agustus pukul 19.00 waktu yang diberikan oleh Allah, kamu pakai untuk apa? Ya. Jadi nanti detik per detik ini kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat bersyukur Bapak sekalian, hari ini insya Allah kita nanti akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa tanggal ini, detik ini kami sedang melakukan silaturahim, kami sedang berzikir, kami sedang berdoa, kami sedang mendengarkan nasihat-nasihat agama. Maka insya Allah dengan pertanggungjawaban seperti itu, Allah akan senang kita menggunakan waktu ini dengan baik. Ingat Bapak sekalian, orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang istimewa. Jadi sedikit Allah memberikan rezeki, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan rezeki. Tetapi di antara orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah, tidak banyak yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal janji Allah itu sudah jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau tidak bertambah jumlahnya, mungkin saja bertambah keberkahannya. Ya. Kita sekolah di Pancor, ya, dulu subhanallah tidak banyak, tidak semua kawan-kawan kita yang sekolah di Pancor itu adalah orang-orang yang mampu. Okay. Tapi ada orang tuanya Pramo, orang tuanya ini, tapi dia bisa sekolah, ya, sampai kuliah. Ini salah satu di antara ciri bahwa rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini penting Bapak sekalian untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kenapa syukur itu dikatakan penting untuk diri kita sendiri? Sebab kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, maka diri kita yang memanfaatkan akibat daripada rasa syukur kita itu, bukan orang lain, ya, diri kita. Maka mudah-mudahan Bapak sekalian kita pandai menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan Allah kepada kita terus, ya, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang suka bersilaturahim itu dipanjangkan usianya oleh Allah. Makanya ada perdebatan, Pak. Umur kita ini kan sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Ya. Lalu kalau kita sering bersilaturahim, dipanjangkan usia kita, apakah kemudian Allah merubah keputusannya? Bahwa dulu kita akan hidup 50 tahun, tetapi karena kita suka bersilaturahim, maka usia kita kemudian terus bertambah. Nah, para ulama mengatakan bahwa yang pertama, ya, diartikan secara harfiah bahwa bertambah itu adalah az-ziyadah, yaitu benar-benar bertambah. Kalau memang Allah menghendaki, ya, Allah menghendaki. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah, ya, dalam menginginkan sesuatu terhadap hambanya cukup mengatakan kun saja, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua, ada ulama yang mengartikan bahwa bertambahnya usia, ya, dalam hadis tersebut adalah bertambah dari sisi maknawiyah, yaitu bertambah dari sisi panjangnya usia orang itu dibicarakan kebaikannya oleh orang setelahnya. Oke? Misalnya ada orang yang walaupun meninggal dalam usia muda, tetapi terus menjadi pembicaraan. Karena apa? Karena kebaikannya, ya, mungkin karena silaturahimnya yang kuat dan sebagainya. Semakin banyak orang bersilaturahim, maka semakin banyak orang yang mengenang kebaikannya. Okay. Ada pula orang yang meninggal dunia, begitu dia mati, tutup cerita, ya. Dia tuh jadi sebut apa? Bahkan ada orang yang meninggal dunia, kalau kita dengar itu innalillah, ada orang yang meninggal, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena mungkin ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah, ketika umurnya masih diberikan oleh Allah, ketika dia masih hayat, dia tidak memanfaatkan usia itu untuk hal-hal yang baik. Ya, malah dengan kata hilang pun itu, ya ternyata, ya, cara hilang kopi pun itu, oh ya ternyata. Nah, orang-orang seperti itulah, ya, begitu diumumkan innalillahi wa raji'un, maka tidak semua orang menjawab innalillah. Sebagian orang menjawab alhamdulillah. Yang betapa ruginya orang yang seperti itu. Rugi dia, ya. Orang seperti itu sangat rugi. Karena apa? Karena dia tidak bisa meninggalkan sejarah yang baik setelah dia meninggal dunia. Ya, kalau Maulana itu mengatakan, ya, bahwa almar'u hadithun fakun hadithan hasanan lima wa. Manusia ini adalah sejarah, maka tinggalkanlah sejarah yang baik bagi orang-orang setelah kalian. Okay? Jadi selaputkan ini jadi sejarah, ya. Sekarang mungkin tidak terasa. Semakin lama orang semakin mengenang kita, semakin mahal, ya. Oh, kita dikenang oleh orang. Mahal dalam arti berharga, ya. Nah, ini orang yang panjang usianya karena dia bersilaturahim itu. Sebagian ulama itu mengatakan Nabi, walaupun dia sudah meninggal dunia, tetapi masih tetap dibicarakan kebaikannya oleh orang. Nah, itu maksud dengan panjang usianya. Nabi kita bayangkan, ya, para sahabat coba kita bayangkan, sudah beratus-ratus tahun lalu meninggalkan kita, tetapi hari ini masih kita sebut-sebut, masih kita rindukan, ya. Itu Nabi kita. Karena apa? Karena Nabi sudah meninggalkan kebaikan untuk kita semua. Ya, ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan, ya, jika suatu saat Allah mewafatkan kita, maka kita bisa menjadi orang yang dikenang karena kebaikan kita. Amin. Ya, bukan sebaliknya, ya, dikenang karena hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah. Ya. Bapak sekalian yang hormati, Tian secara kebetulan sampai saat ini alhamdulillah adalah berkhidmat atau diamanahkan untuk menjadi ketua pengurus daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Utara. Maka di antara tugas Tian tentu adalah bersilaturahim kepada pengurus kami dan mengetahui bagaimana kondisi jamaah-jamaah Nahdien kita di Kabupaten Lombok Utara ini. Selain itu, Tian juga ditugaskan sebagai
wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetapi sebagai wakil ketua umum yang diserahi amanah untuk mengurus madrasah-madrasah dan jamaah NW di wilayah Jawa dan Sumatera. Jadi yang ketika ya ke Sumatera sampai ke Pulau Sebatik perbatasan Malaysia, ya kita ngurus jamaah kita yang ada di sana. Alhamdulillah ramai di Jiban, subhanallah. Nih yang tidak menyangka kemarin beberapa waktu lalu yang ke Bogor, ya kita urus madrasah kita yang ada di Bogor, namanya Madrasah Nurul Haramain NW Bogor, maju luar biasa, alhamdulillah. Jadi begitu subuh yang dengar kaget karena hampir di semua musala di sekitar itu, masjid-masjid di sekitar itu, ya doa-doanya itu adalah doa pusaka. Begitu selesai sholat subuh, kalau doa pusaka itu di madrasah sudah biasa kita dengar. Tapi ini di masjid-masjid yang ada di sekitar madrasah, di kampung-kampung itu hampir semua menggunakan doa pusaka. Subhanallah. Jadi terasa sekali bahwa ya keberkahan Maulana Syekh itu ada di mana-mana. Ya. Seperti itu yang ke Pulau Sebatik, ya Pulau Sebatik ini kalau kita berdiri begini, kaki kanan kita di Indonesia, kaki kiri kita di Malaysia. Ya. Jadi perbatasan, okay? Jadi ada warung kita makan di Indonesia, barang kita memenik ke Malaysia. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ternyata jamaah NW juga ada di tempat yang jauh seperti itu. Ya. Kita naik sampai ke namanya, terus lagi nyebrang ya pakai perahu jauh sekali, yang sangat terharu. Ternyata jamaah Nahdlatul Ulama juga ada di tempat itu. Apapun yang kita alami, kita katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita diberikan rezeki, maka kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita merasa berdosa, maka segera kita ucapkan astagfirullah. Kita kagum kepada sesuatu, kita ucapkan Masya Allah atau Subhanallah. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu dia kembalikan kepada Allah. Maka kalau kita kagum melihat sesuatu, lalu kita katakan Subhanallah, kekaguman kita itu bukan kepada sesuatu yang kita lihat itu, tetapi kekaguman kita adalah kepada Allah yang membuat sesuatu yang kita lihat itu. Okay. Jadi sehingga kita tidak menganggap benda-benda ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Baru kita sampai, ya nanti kita jalan dari sini terus turun, ya, sampai di pantai, indah sekali pantai itu. Lalu orang Islam mengatakan Subhanallah. Itu artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah, ketika dia melihat pantai yang indah itu, maka yang dia kagumi bukan keindahan pantai itu. Yang dia kagumi adalah Allah yang menciptakan pantai itu. Begitu. Oke? Jadi kita ini selalu kembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, yang berikutnya, ya, yakin, ikhlas, istiqomah. Nah, istiqomah ini nanti artinya Bapak sekalian melakukan kebaikan-kebaikan, ya, secara terus menerus. Itu namanya istiqomah. Ada dua kata kuncinya, satu kebaikan, yang kedua terus menerus. Baru kita sebut istiqomah. Walaupun sesuatu itu kita lakukan terus menerus, tapi dia bukan kebaikan, maka tidak bisa masuk ke dalam golongan istiqomah. Ya wayahnya istiqomah kalau gojek umpama, ya. Ya. Jadi walaupun dia melakukan berulang-ulang dan tetap kita kagum dengan istiqomah, ya. Jadi istiqomah itu melakukan kebaikan, ya, secara terus menerus. Jadi kata kuncinya sekali lagi dua, satu kebaikan, dua terus menerus. Ya. Tetap kita lalu yuk manuk pakai, ya, istiqomah lo katanya. Ya. Tetapi namanya istiqomah itu dalam hal yang baik. Begitu kita lihat ada salah seorang orang tua kita, ya, begitu azan tidak pernah dia menunda-nunda, langsung datang ke masjid. Besoknya kita lihat begitu azan tidak menunda-nunda, datang ke masjid. Maka itu namanya istiqomah. Ya. Dan kata kunci yang kedua dari istiqomah itu adalah melakukan kebaikan itu terus menerus, tidak berhenti, ya. Orang yang istiqomah itu tidak merasa tinggi karena dia dipuji, tidak merasa rendah karena dia dicaci maki.
yang futur, ya, atau kehilangan sikap keistiqomahannya, itu dipandang atau diibaratkan oleh Nabi kita itu seperti rantai sepeda yang berputar itu. Itu rantai sepeda itu berputar, ya. Tapi sekali waktu kalau ada mata rantainya putus, maka dia menjadi lebih kecil lagi, agak terlambat kita bisa memutarnya. Dan kalau dia putus lagi, wah bekat nih susah, bahkan tidak bisa kita putar lagi. Ya. Nah istiqomah juga seperti itu. Sehingga tetap sholat berjamaah. Sekali waktu, ya ada tamu, ya kalau saking kita hormatin tamu itu burung tak sholat berjamaah. Ya. Nah ini ada mata rantai yang terputus. Orang yang beriman itu tenang saja. Ya. Tugas kita itu adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita harus lakukan ikhtiar untuk menuntut takdir Allah. Insya Allah Allah akan bagikan rezeki itu kepada kita. Ya, Allah akan bagikan. Allah sendiri sudah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah saja kepadaku. Rezeki itu karena kita bekerja. Ada orang yang capek bekerja setengah mati, tetapi rezekinya sedikit, ya. Ada orang yang nggak santai-santai, ya, tapi rezekinya banyak, ya. Pak Dewan rezekinya banyak. Jadi ada orang yang sehari dia bekerja, ya, seharian mau 100.000, mau 5.000. Ada orang yang tidak begitu, kuat dia bekerja, tapi Tuhan Allah berikan rezeki yang lebih banyak. Itu artinya rezeki tidak bisa disamadengankan dengan usaha kita. Rezeki tidak bisa disamadengankan dengan cara kita mencarinya. Rezeki adalah merupakan hak Allah untuk memberikan kepada kita. Nah, sehingga orang yang beriman kepada Allah, dia tidak terlampau resah dengan rezekinya, tetapi dia juga harus menjalankan syarat kewajiban untuk menuntut takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Nah, Bapak sekalian terhormati, ya mungkin ini beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan. Selebihnya Bapak sekalian, mari kita sama-sama terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Jadi ini perintah Allah kepada kita, lakukan kebaikan. Ya. Sebab orang yang melakukan kebaikan itu dia akan merasa tenang hidupnya. Sebaliknya orang yang kerjanya memfitnah, orang yang kerjanya mencaci maki orang, subhanallah, dia akan merasa tidak tenang sendiri, Pak. Atau orang yang suka kerjanya berbohong, ya. Nabi kita itu nanti disampaikan bahayanya berbohong itu, karena kalau begitu kita berbohong, maka kita harus mencari kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan pertama, ya. Kalau nanti begitu selesai kebohongan kedua kita sukses, kita mencari alasan lagi untuk menutupi kebohongan yang kedua itu, sehingga kita berbohong yang ketiga kali. Ya, misal ada bapak, ya, barak ibu kembali, lalu pengajian dulu, oke, gila pelampak, aku diliuk tuh ada balen bebalu itu diliuk, lalu yang mindah, gitu ya. Mudahan ke daerah akan begini, dan arah sekitar begini, ya. Lalu pengajian yang para kelokan ini, ya, belok kanan, antara baru-baru, Allah. Maka sukses dia dengan kebohongan pertama, ya. Barang mulai ini, lelah mikiran kok, apa nih, ya, jangan mikiran. Kemudian izin pengajian baru, lima kali Ustaz tuh dia datang, dua ada kebohongan ini, ya. Karena dia harus menutupi kebohongan pertama, ya. Ya Allah. Nah, begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya, ya. Ini dia nelfon Ustaz, apa yang baru yang mati dari pulsa umpama. Jadi sudah 3 lagi kebohongannya. Nah, jadi itulah bahayanya, Pak. Maka tidak ada yang lebih baik selain daripada kita berkata jujur. Itu paling baik, paling baik. Nah, sekalian, mudah-mudahan yang kita pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sangat berharap supaya jangan terputuslah kita membaca hidup Nadatul Rahman, karena sebagaimana informasi, alhamdulillah, ya, berhidup di sini kita
istiqomah, alhamdulillah. Yang berhenti karena di dalamnya ada doa, Pak. Yang tidak ada ruginya orang yang berdoa itu. Ya, kalau Allah menyampaikan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan kau kabulkan kamu. Ini pasti, ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu mungkin satu saat kita melihat si lain berizik saja masih dong kiosnya depan jadi toko, masih dong jadi kios. Nah, atau kita rasakan belum ada perubahan. Ini kita diingatkan oleh Nabi kita bahwa ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah ada orang yang dikabulkan langsung oleh Allah doanya. Ini orang-orang yang istimewa, para ulama, ya mungkin para nabi, para anbiya, ya itu doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kontan dikabulkan oleh Allah. Tapi yang kedua, ada orang yang doanya itu dikabulkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Misalkan laku, ya Allah, ya kubir dan kajian dan balik. Yang pertama kita ada uang beli semen, kedua ada uang beli ini, ketiga ada ini, itu kemudian sampai jadi rumah kita. Ini orang dikabulkan doanya oleh Allah secara berangsur-angsur. Ya tidak bisa lagi ya Allah, bayang kaji balik, langsung simsalabim cek balik. Ya tidak seperti itu, ya. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, doa kita itu akan doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya, menjadi 2 hal. Yang pertama adalah menyelamatkan kita dari bala, ya. Ini tanpa kita sadar ini. Misalnya sekali waktu kita nunggu mobil, ya, di pinggir jalan, makin jauh, jarang tuh nanti motor, nggak ada mobil stop gitu mobil, padahal mobil lagi kosong, ya. Lalu dia mulai mengentang, ya. Kita heran, ya Allah, ini dia mulai mengentang. Tiba-tiba 5 menit kemudian kita dengar mobil itu sudah jatuh misalnya di situ. Nah itu Allah menyelamatkan kita dari bala itu karena doa-doa kita yang sudah kita ucapkan. Ya Allahumma salamatun fika ya. Ya Allah selamatkan hamba dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah Allah menabungkan doa-doa kita itu sebagai tambahan pahala kita di akhirat. Jadi tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah. Nah inilah yang dapat yang sampaikan. Yang terakhir, ya mohon maaf ya karena situasi seperti sekarang ini kita sedang menghadapi menjelang kita berpastabiqul khairat ya lewat pemilu kada, maka yang pesankan kepada seluruh kami jamaah dan suratan di mana saja, Guru Banyak sering sekali menyampaikan bahwa pilkada itu adalah ruang kita berpastabiqul khairat. Jadi jangan dipandang sebagai kompetisi hidup mati, sehingga kita ini kampung saling sumpah, kampung saling fitnah, kampung saling ini, bukan seperti itu. Jadi jamaah Nahdlatul Ulama memandang pilkada itu adalah ruang berpastabiqul khairat, ruang untuk berkhidmat dalam kebaikan. Oke. Karena apa? Karena kepemimpinan ya ini penting ya. Mengapa penting kepemimpinan itu? Karena pemimpin itu adalah bagian dari cara Allah untuk menggerakkan orang-orang yang dia pimpin. Ya, sehingga ibarat kompas ya, kalau kita memilih ternyata kompas ini tidak bagus, maka yang akan dirugikan adalah orang yang berada dalam perjalanan itu. Nah, sehingga dia mengatakan insya Allah siapapun yang mencalonkan diri mereka adalah orang-orang yang baik. Ini kita hargai ya, jangan kita fitnah, jangan kita omongkan yang tidak-tidak. Ingatlah kita sekali lagi bahwa jamaah Nahdlatul Ulama menganggap atau memandang pemilu kada adalah ruang untuk berbuat baik. Kita berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya pemimpin yang baik sesuai dengan yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan nah, sehingga saya berharap kepada kita semua, mari kita tenang ya dalam menghadapi pemilu kada ini dan jangan saling memfitnah. Insyaallah mudah-mudahan ya warga Nahdlatul Ulama insyaallah sangat memahami ya apa-apa yang biasa disampaikan oleh para pimpinan kita tunggu mudah-mudahan ya apa yang kita ikhtiarkan mudah-mudahan Allah meridhoinya sehingga berkah Allah memberikan keputusan kepada kita dan keputusan itu mengandung keberkahan dan kemaslahatan untuk kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq wa ala hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.